Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para anak-anakku sekalian yang berada di rumah, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan kali ini sungguh sangat berbeda dengan Ramadan yang sebelumnya, karena kita berpuasa di rumah, beribadah di rumah, dan belajar pun di rumah karena sedang mengalami pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita semua dapat melewatinya, dan mudah-mudahan kita semua Allah berikan umur panjang, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Salawat assalam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Para anak-anakku sekalian yang Ustadz rindukan, pada kesempatan kali ini di pesantren kilat, yaitu dengan materi syarat sah puasa, wajib puasa, sunnah puasa. Mudah-mudahan sedikit nanti yang Ustadz sampaikan bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Yang pertama, syarat wajib puasa. Di dalam kitab Riyadul Badi'ah yang dikarang oleh Syekh Hasbullah, yaitu puasa Ramadan diwajibkan yang pertama atas muslim. Yang pertama muslim, kudu orang Islam, baligh, berakal di sini ialah orang yang akalnya sehat. Jadi kalau orang gila nggak wajib puasa, jadi yang akalnya sehat aja ya. Tuh. Kenapa? Rufi'al qalam an thalathatin, itu pena diangkat, tidak dicatat amalan hamba 3. Yang pertama, anin naimi hatta yastaqir, orang yang tidur sampai bangun. Jadi orang yang tidur dia amalnya enggak dicatat. Wa anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai itu dia mimpi. Wa anil majnun hatta yaqila, dan orang gila sampai dia berakal. Nah, termasuk orang yang berakal yang wajib puasa. Makanya orang gila, orang nggak berakal, nggak wajib puasa. Lalu yang selanjutnya, yang wajib berpuasa ialah mampu untuk berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Nenek-nenek, aki-aki yang nggak kuat puasa, itu boleh dia nggak puasa. Akan tetapi bayar fidyah kepada orang miskin 1 mud. 1 mud kurang lebih ya 1 liter dah. Iya. Tuh. Lalu yang selanjutnya suci dari haid dan nifas. Nah, bagi perempuan nih, ya kalau haid nggak wajib puasa. Malah ketika dia berpuasa dia berdosa. Yang nifas juga nggak wajib puasa. Jangan puasa. Nah, ini yang diwajibkan orang-orang yang berpuasa. Yang pertama apa? Harus muslim, orang yang beragama Islam. Terus baligh, yang sudah ya udah dewasa. Ya. Kalau baligh sudah kita pelajarin di kelas 5 mungkin sudah apa?
yang udah mencapai umur 15 tahun atau laki-laki yang sudah kenal perempuan, mana yang cakep, mana yang jelek. Yang perempuan udah kenal laki-laki, mana yang ganteng, mana yang jelek. Tuh. Ya. Itu udah masuk itu kriteria itu ya. Jadi wajib puasa. Yang ketiga berakal. Yang keempat mampu berpuasa, dan yang kelima suci dari haid dan nifas. Ini syarat wajib puasa. Lalu syarat sah puasa yang pertama Islam. Nah ini tadi orang Islam ada 6. Yang kedua tamiz. Apa tamiz? Mampu membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Mampu membedakan mana perbuatan yang baik, mana yang nggak baik. Itu namanya tamiz, ya, mampu membedakan. Yang ketiga, syarat sah puasa suci dari haid dan nifas sepanjang siang hari. Yang keempat, niat. Nih, jadi niat itu hukumnya wajib, menjadi syarat sah puasa. Kalau nggak niat, nggak wajib puasa. Nah, makanya jangan lupa nih, jangan sampai lupa niat. Bagaimana niatnya? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya. Jadi nawaitu, saya niat shauma ghadin, akan puasa esok hari, an ada'i fardi syahri, yaitu adaan tunai di bulan Ramadan, hadhihi sanati, tahun ini, fardu lillahi ta'ala. Jadi Ramadhani, ya, bukan Ramadona, Ramadhani. Ya, karena Ramadhani itu ism ghairi munsharif yang diidofatkan dengan ismul isyarah hadhihi. Ya, jadi kalau isim ghairi munsharif diidofatkan, maka tanda jarnya ya dengan kasroh, bukan dengan fathah. Jadi Ramadhani hadhihi sanati. Ya. Yang keenam, al-imsak anil mubtilat, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan ibadah puasa. Kapan? Minal fajri ilal maghrib, dari fajar, dari subuh sampai bedug menggerib. Ya, jangan sampai batal tuh. Ya. Lalu yang keenam, syarat sah puasa masuk waktu. Ya, masuk waktu puasa itu masuk bulan Ramadan. Ya. Ini. Ya, jadi anak-anakku sekalian, jadi yang menjadi syarat sah puasa tadi ada 6. Islam, tamyiz, suci dari haid dan nifas, niat, menahan diri dari yang membatalkan, dan yang keenam masuknya waktu yang mewajibkan puasa, yaitu masuknya bulan Ramadan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu ketika telah datang hilal Ramadan, dan berbukalah kamu ketika telah kelihatan hilal di bulan Syawal. Itu syarat wajib, syarat sah puasa. Lalu yang membatalkan puasa. Nah, nih, perhatikan baik-baik. Yaitu yang pertama, masuknya benda dunia ke dalam rongga secara sengaja sekalipun sedikit. Apa benda dunia itu? Ya nasi, ya air, ya jengkol, petek, itu benda dunia. Ya, benda dunia masuk ke dalam rongga mulut ataupun hidung ataupun telinga. Ya, rongga nih. Ya, rongga kita ada mulut, hidung, 2 kuping, dan 2 lubang di bawah. Itu walaupun sedikit secara sengaja, maka batal puasanya. Nah, beda lagi kalau nggak sengaja, lupa. Kalau lupa tanpa sengaja, maka lanjutin. Ketika ingat lagi lupa,
bangun tidur sarapan 2 piring, lupa, inget, udah berhenti, lanjutin puasanya. Nggak batal nggak? Karena lupa. Lalu yang kedua yang membatalkan puasa, muntah secara sengaja sekalipun tidak ditelan kembali ke tenggorokan. Sengaja muntah. Nah, ini yang sengaja semua nih. Kalau enggak sengaja, enggak batal. Muntah sengaja, batal. Nah, yang ketiga, yang bagi yang dewasa, berhubungan badan. Ya, berhubungan suami istri siang hari. Tuh, bilangin emaknya tuh, bapaknya, "Mak, siang-siang jangan tidur bareng. Nanti puasanya bisa batal." Ya. Yang keempat, nah ini kan udah mulai kelas 4, 5, 6 udah mulai dewasa nih ya. Itu keluarnya sperma. Yang kelima, gila walaupun sebentar. Ya lagi puasa tengah hari johor, tahu-tahu pingsan. Itu hilang akal tuh. Ya hilang akal nih, pingsan. Terus punya penyakit ayan yang menyebabkan hilang akal. Nah, itu batal puasanya. Otomatis batal. Nah, dia wajib kodok nanti setelah Ramadan, baik di bulan Syawal selain bulan Ramadan, wajib dikodok puasa yang batal tadi. Ya. Tuh. Nah, berbuka puasa sebelum yakin terbenam matahari. Ya. Kalau belum yakin terbenam matahari atau belum maghrib, dia udah buka. Dia belum tahu pasti nih udah maghrib apa belum, dia udah buka aja. Nah, batal itu puasanya tuh. Makanya nih hati-hati. Ya. Dipastikan dulu ini azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pastiin dulu itu azan maghrib apa azan johor. Ya. Kalau azan maghrib buka, kalau azan johor jangan. Ya, memang azan maghrib sama azan zuhur mirip banget. Mirip begitu azannya sama. Jangan sampai ketipu ya. Jadi perhatikan, azan maghrib silahkan buka puasa, azan zuhur belum boleh buka puasa. Ya. Tuh. Lalu ya, itu yang membatalkan puasa. Lalu sunnah puasa. Yang disunahkan dalam berpuasa yang pertama, segera berbuka. Ya, ketika udah azan maghrib, buru-buru buka puasa. Ya, batalin puasa dengan yang manis-manis, dengan kurma, dengan teh manis, atau kalau nggak ada dengan air putih sambil mandangin wajah ustadz yang manis. Sunnahnya besar. Ya. Lalu yang kedua, menunda waktu sahur. Nah, menunda waktu sahur. Jadi ketika berbuka disuruh buru-buru, azan maghrib buru-buru gue batalin. Tapi ketika sahur, nah mendekat imsak baru sahur. Itu yang disunahkan dalam berpuasa. Jadi jangan jam 1 pagi udah sahur, udah keburu lapar paginya, jam 6 udah kelaparan. Kayaknya disunahkan sahur itu mendekati imsak atau mendekati waktu fajar, waktu subuh. Ya. Lalu yang ketiga, sunnah puasa nih, mandi hadas besar sebelum fajar, sebelum subuh. Misalnya kemarin yang perempuan haid udah suci nih, ya udah tiris darah haidnya. Nah, besoknya ingin berpuasa. Nah, usahakan sebelum masuk waktu fajar, waktu subuh itu udah mandi hadas besar. Nah, itu ghuslal wajib lillahi ta'ala, gampang nggak begitu? Ya kalau mau rumitnya, nawaitu lo ghusla rirafil hadasil akbari fardulillahi ta'ala. Nah, itu mah ribet. Dengan nawaitu lo ghuslal wajib lillahi ta'ala. Saya niat mandi wajib karena Allah Ta'ala. Tuh. Ya. Nah, itu yang disunahkan dalam berpuasa. Ya, salah satu di antaranya itu, ya. Terus memperbanyak doa setelah berbuka puasa. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Tuh, doa, banyakin baca doa itu. Yang memperbanyak baca Quran. Ya, banyak-banyak baca Quran. Jangan baca komik mulu.
baca Quran banyakin ya, kalau bisa khatamin. Dan bersedekah di bulan Ramadan sangat dianjurkan. Nah, itu ya. Jadi itu singkat santren kilat materi yang Ustadz kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan gampang, dengan mudah, dan mudah-mudahan ibadah kita di Ramadan yang sangat berbeda ini Allah berikan kita pahala yang berlipat ganda. Allah terima ibadah puasa kita dan ibadah yang lainnya di bulan Ramadan ini, sehingga keluar dari Ramadan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bertakwa kepadanya, dan mudah-mudahan janji Allah kita keluar Ramadan menjadi manusia-manusia yang seperti manusia yang baru lahir di muka bumi ini, suci tanpa ada dosa sedikit pun. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Ustadz, kurang lebih mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.